mempe apa abdina mempe potoran ten kula panika eseksa neraka jabun Syekh Abdul Qadir potoran ba anjia toman noro anja ketang pengajian Syekh potoran ten kula nika nakal nak kanang Syekh lah kono nika tak tem karep ki maksiat tok lah kono Syekh Abdul Qadir mikir senau sekalian hadir ke pengajian sengko pernah hadir ya punten tak toman pernah hadir mun tak pernah hadir pernahkah hadir ke pengajian tang murid benih Syekh Abdul Qadir langsung tapi toman hadir ke pengajian murid itu Syekh Abdul Qadir pikir boleh biring sepo menika katia punten juga cak anak kula nika lakona narkoba minuman keras dan sebagainya pikir boleh pernahkah hadir ke pengajian murid tentang murid setelah kenapa setelah itu akhir Syekh Abdul Qadir pernahkah hadir potongan sampai nikah hadir ke pengajian murid gula cungjawan boleh punten Syekh tak toman hadir Syekh sosa Syekh Abdul Qadir pas ada abu orang sepono oh engki tan kula emot pada sesuatu apa dia potongan tan kula nikah pernah ngolati ajunan rombongan ajunan jarak jauh ken tak ngetelak secara langsung saya ngetelak debu gurun pasir si ajalan rombongan mereka ngeber pas oni potongan tan kula cak mereka rombongan ajunan alhamdulillah wajabat syafaati tabun Syekh Abdul Qadir alhamdulillah kok setiap bisa abri syafaat gara-gara apa gara-gara pernah ngolati debu yang berturbangan rombongannya Syekh Abdul Qadir beli ngetelak rombongan debunya kenapa mun orang solehin juga selain golongan anbiya paringin syafaat juga orang solehin paringin syafaat bi Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain kalian pernah ngiring mana bisa bung halangan hadir ke majelis Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dapatkan gimana terakhir 410 قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين واعلم أن هذه الخصال الثلاث من أمهات خبائث القلب dan ketahuilah bahwasanya tiga perkara ini saya telah sebut lagi 2 minggu yang lalu tiga perkara apa sifat riya sifat hasud atau hasad dan sifat ujub min ummahati khaba'ithil qalbi termasuk puncak atau sentral daripada penyakit-penyakit hati walaha maghrisun wahidun dan tiga sifat penika saya merosak ke ateh pun karena situng sentral boleh bari cunganuan boleh sebab situng napa nikah wa huwa hubbud dunya lebur dak dunya gara-gara lebur ketunya beda orang saya sifat riya gara-gara lebur ketunya beda orang saya sifat hasud beda saya orang lebur ketunya beda orang saya sifat ujub di antara kenapa saya kocak ujub gara-gara tunya mun orang soki pas ngocak area hasil laku dongko area hasil kerja payah dongko area hasil kerja keras kok nah ini kita termasuk ujub ada masa benih penyayaran beri peparing tapi boleh usaha keras ada masa abad tibi nah ini kan sifat orang saya kocak ujub walidzalika dan oleh karena itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tabu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah lebur dak tunya panikah ra'su kulli khati'ah pangkal daripada segala kesalahan wa ma'a hadha dunya mazra'atul akhirah dan dunia ini juga bisa digunakan sebagai media perantara atau ladang untuk menuju ke akhirat. Wa man akhadha min ad-dunya biqadri ad-darurah yasta'inu biha 'ala al-akhirah fad-dunya mazra'atuhu. Dan barang siapa orang yang mengambil dari dunia biqadri darurah cuma secukup seperlona. Tak pas terong ngumpul PC punya sahabat nung rekening sampai MM-an atau tebak di mobil semak petok 10 punten ngalah dari itunya seperlu netok si kocak perlu apa orang si kocak perlu nika kebe ter semangken empon kebe dikit siang dia tak mikir tandi kebe dikit malam tandi semangken si ter
apalagi kebeloku du malam tolo malam mun kita ngocak tandi kenapa padahal ki beda cadangan makanan sampai berbulan-bulan ke depan. Ini perbedaan orang zaman semangkin, orang miskin zaman semangkin, orang miskin zaman lambe, perbedaannya jauh. Wa man arada dunya liyatana'ama biha, dan barang siapa orang yang menginginkan dunia liyatana'ama biha karena ingin menikmatinya, fad dunya muhlikatuhu, maka dunia nikah akan menghancurinya. Terus dunia kan karena ingin menikmati bakal ancur kena sekoni. Dan kitab menaikkan dan kitab Bidayatul Hidayah syarat yang disebut lagi kamu orang nyari dunia naik berdempak. Dan kitab Muraqil Ubudiyah pertama kamu orang nyari dunia wajib, nomor dua hukumah sunnah, nomor telok hukumah mubah, nomor empat hukumah haram. Nyari dunia haram. Pertama nyari dunia sewajib katin apa? Hukumah wajib nyari dunia. Kenapa? Untuk mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya serta menjaga agamanya, alias mele tak perlu taminta, nak potona tak perlu taminta, kebutuhan abad tibi dan anak istrinya, ini kewajib. Termasuk kenapa? Untuk menjaga agamanya, alias agama Islam pada izzun mulja. Agama Islam tak mengajar orang pada apa andik masalah sekoni minta punten, tapi dengan cara apa? Dengan cara alako, usaha. Si nomor dua, hukum orang nyari dunia pendekai baca sunnah. Menabi sunnah lebih daripada sewajib segala. Niatnya kenapa? Niatnya untuk abanto orang miskin, orang tak andi, semangat alako. Kenapa? Abantua tang tetangga, abantua tang tretan, abantua tang bola, abantua masyarakat, bagus nikah. Tapi cak peleset lagi. Terkadang orang kapan nyata abantua serah, abantua janda muda. Repot nih. Abantua janda muda. Gak pada beda janda muda, dan pas beda niatan nih kerentaga beda selain biasanya. Hati-hati nih. Nah, aneka mungkin akan nyari dunia tujuan supaya nolongin orang miskin, nolongin orang-orang sebuto. Peneka amalan peneka, alakun peneka lebih utama daripada amalan ibadah si sunnah selain lah. Lebih utama orang si alakun. Niatnya bagus. Nyari dunia untuk orang miskin, untuk orang anak yatim, untuk fukara, untuk bangun masjid, untuk pondok pesantren. Niatnya lebih bagus. Nomor 3, orang nyari dunia hukum mubah. Kenapa? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Mana dia orang nyari dunia nikah tujuan kenapa? Untuk menikmati. Hukum mubah. Tak masuk ke haram, tak masuk ke makro. Boleh. Nyari dunia apa? Misalkan alakoh semangat, refreshing, interjeri kelenjar, tak kenapa? Ngangkui rasopon, sesai, segenteng, tak kenapa? Si nomor 4, hukum orang nyari dunia pendekat hukumin haram. Kenapa? Littafakhur, untuk berbangga diri. Alako, kawan alako oleh mobil genteng sini kan, andik mobil anyar. Nah, ini kan kenapa? Niatlah karena kita gak megagak mulai kocak repot dah orang zaman semangkin, terutama mentelasan Idul Fitri, perantauan Pleman. Kenapa? Ingki ngence mobil rental pada sini ya telakaran kan kebaik jalan toh pada sepuntan mulai kocak sukses, mulai kocak berhasil ngencam Pleman. Jangan tetangga wah berhasil sukses, padahal tangke eri kita majar kredit nunggak 5 bulan mudah banyak. Kenapa? Terobsesi dengan perkara yang duniawi, yang kasat mata. Nah mungkin orang nyari dunia kan nyari gak megaga mulai kocak orang soki mulai sanjul nikah hukumah haram. Fahadhi nubdatun yasiratun wahiyah zahiru ilmu taqwa. Ini kasih sepataki setuju Nabi Imam Ghazali maksiat daripada 7 anggota tubuh dan maksiat ate. Panika nubdatun yasiratun, ringkasan semudah, sekempang, sesimpel. Hiya zahiru ilmi taqwa. Panika baru zahirnya ilmu taqwa.
ki zahir ki casing saya sebut lagi berminggu-minggu bahkan kitab ni ke ndak habis ni kalau bertahun-tahun pun ani ki casing saja wahya bidayatul hidayah Ibnu Imam Ghazali ban iki peneka kitab bidayatul hidayah bidayah peneka permulaan hidayah petunjuk kitab peneka hanya untuk permulaan orang untuk mendapatkan petunjuk fa in jarrabta biha nafsaka wa tawa'at 'alaiha fa 'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin menabi sampian nyoba ngamal aki sebadan kitab bidayah peneka kemudian nafsana sampean mereka menjadi tenang lebur tero ibadah sebenarnya kitab Ihya tuan wudu praktek kaki tuan orang asarena praktek kaki semua maksiat zahir jawaki semua maksiat batin jawaki tapi Ibnu Ghazali mun nafsana baan lebur ke kitab Riyah fa'alika bi kitab Ihya Ulumuddin maka hendaknya engkau mempelajari kitab Ihya Ulumuddin kitab saya lebih rajin oleh kitab Bidayatul Hidayah mereka etoles karang sampona beliau ngangkit kitab Ihya Ulumuddin lita'arifa bihi kaifiyatal wusul ila batinit taqwa supaya sampean panika oning katinapa carana supaya dapat takwa yang hakikat batinut taqwa tabuna al-imam tabuna al-habib Umar bin Muhammad bin Hafid likulli syai'in haqiqah segala sesuatu itu ada hakikatnya jadi fihi zahirun wa fihi batinun ada zahirnya ada casingnya ada batinun ada batinnya esena dan kita Ibnu Imam Ghazali nang kita ini baru casingnya saya sebut lagi berat dan gempang insyaallah nya onda pangeran ya Allah pagempang akiab untuk selalu mesemak kajunan فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك تعالى dan apabila engkau membangun ketakwaan batin hatimu maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat hijab penghalang satir penutup antaramu dengan antara Allah Subhanahu wa taala wa tankashifu laka anwaru ma'rifah dan akan terbukalah bagimu cahaya-cahaya ilmu ma'rifat. Jadi ilmu mereka beda dua, beda ilmu wahbi, beda ilmu kasbi. Ilmu wahbi, ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan cara kita belajar mutalaah, hafalaki. Anika kasbi dengan cara berusaha. Beda ilmu wahbi ini ilmu saya paringin bi pangeran langsung. Pemahaman pengertian hafalan langsung diparingin ini ke ilmu wahbi wa tanfajiru min qalbika yanabi'ul hikmah dan akan memancar dari hatimu sumber-sumber ilmu hikmah wa tattadahu laka asrarul mulki wal malakut dan akan terbuka bagimu alam nyata dan alam malakut alam abstrak alam yang tidak terlihat kor penapa syarita kor taqwa Allah Subhanahu wa taala acanci dengan Al-Quran fattaqullah wa yu'allimukumullah itu disebut lagi dalam surah Al-Baqarah takwalah kalian kepada Allah fa yu'allimukumullah Allah akan mengajarimu langsung tak ngakui perantara syekh tak ngakui perantara guru punten langsung Allah yang akan mengajarinya wa yatayassaru laka minal ulum ma tastahqiru bihi hadal ulum al-muhdithah المحدثات التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة والتابعين dan apabila engkau pangeran lestari paringin ilmu laduni killa akan mudah bagimu untuk mencapai ilmu hakikat dan engkau akan memandang ilmu-ilmu sebadah yang terbaru ilmu kontemporer itu akan dipandang ternyata ilmu ariyare ilmu ki orang mempelajari dengan eksperimen puluhan tahun ilmunya tapi menurut orang yang semada pengiran buka kapi yang zahir dan yang batin buka kapi akan terlihat mereka allati lam yakun laha dzikrun fi zaman as-sahaba wa tabi'in saya kaima ilmu-ilmu kontemporer mereka sains sebeda semangken belum pernah disebutkan di zaman sahabat ataupun orang tabi'in di antaranya kenapa menabi orang dengan agama Islam mereka beda langsung secara syariat hukum najis beda telak mukhaffafah mutawassithah mughaladah nah aneka kan dengan Islam ini kan disebut aki orang meneliti ada apa dengan najis mukhaffafah ada apa dengan najis mutawassithah ada apa dengan najis
mughalladhah. Kapan iteliti mereka ternyata beda macam kuman 3 macam sesuai dengan urutan mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Mun orang saya paringan bi pangeran paringan ilmu laduni looning di balik itu pola beda hewan ni kini yang tidak bisa dilihat oleh mata penikah, mata telanjang, yang bisa melihat siapa? Golongan orang yang takwa, orang-orang yang semada pangeran. Ingat penikah beda dengan ulama penikah, ulama Madura pernah ada bahkan terkenal orang Sumenep tapi leset Kiai Pesera berjoning Kiai Madura dari Sumenep kan leset penikah bahkan pernah berdebat dengan orang Kristen sebut aki semua kesalahan antara Bible perjanjian lama perjanjian baru dengan Biblenya rancu dia pasal sekian ayat sekian dengan ayat sekian rancu tidak sama, bahkan kayak oning setiaja dengan apalagi dengan Al-Quran. Kiai Pesera Kiai Bahauddin Mudhari orang Sumenep penikah beliau orangnya rasanya biasa ada biasa kumpul-kumpul dengan orang biasa masyarakat biasa bahkan cerita orang poso-poso Sumenep orang penikah tidak terlihat cak orang alim cak orang wali tak terlihat padahal di pangeran mereka paringin keutamaan dalam hal ilmunya terbuka bahasanya kebada sekitar 4 bahasa apa 5 bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Indonesia Madura udah jelas bahkan nanti kayak apa andi buku nah berupa buku tulisan bahasa Indonesia menulis sabda Rasulullah begini firman-Nya Allah begini paski pada makalah Belanda dan Perancis masuk jak bukan orang dia jak ibadah aku ruh jak lah kare bukan semangken kiamten montut bukan di antaranya saya repotarana Bapak Ahsanul Qasasi itu putrana Kiai Baha penikah pernah ceritanya pernah tanyain bi orang Kristen Kiai coba terangkan kepada saya secara logika bagaimana mungkin Islam itu bisa mengajarkan orang minta sholat minta hujan dengan cara sholat yang dinamakan sholat istisqa. Coba terangkan secara logika bagaimana kok bisa terjadi. Kiai Baha tahun sangat tahun petong puluhan sesitu sebut lagi itu Kiai Baha dunia ini antara bumi dengan langit itu menangkap aura sinyal ada aura merah ada hijau ada burik ada merah hijau putih dan sebagainya. Apabila orang berkumpul dia melakukan sholat istisqa maka aura orang yang berkumpul itu akan memancarkan aura warna hijau. Ketika memancarkan aura warna hijau, langit menangkap sinyal tersebut, terkumpullah awan untuk mengeluarkan air hujan. Subhanallah. Ini kayak orang Madura nang Sumenep bisa menjelaskan tentang aura, padahal masalah aura ini kan baru terbuka semakin sekitar tahun 2000-an. Cak bergelombang, berfrekuensi, gelombang otak. Nih kebah nih kah termasuk orang sih bi Allah Subhanahu wa taala paringin kelebihan dalam ilmu, terbukalah dia dalam ilmu. Tapi kayak bahak menikah niku organisasi, nah beliau menjadi ketua organisasi MD, organisasi Muhammadiyah. Tapi orangnya NU, cuma sekedar jabatannya baik menjadi ketua Muhammadiyah. Bahkan beri saya tanya nang buku cerita berikutnya, kenapa nang Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyebutaki mun manusah menika takwa maka akan dibukakanlah barokah dari langit dan dari bumi. Coba terangkan secara ilmiah mak bisa enggak nikah mun orang takwa mun orang maksiat kebalikannya akan diberikan musibah baik dari bumi ataupun dari langit. Terangaki orang yang maksiat gelombangnya auranya dia yang keluar itu getarannya kacau, sedangkan orang yang semada pangeran sholawatan sholat berjamaah, berkompolan maulid, auranya gelombangnya itu halus, bersih, terang dan kuat. Mun gelombangnya orang sekampung nih kemaksiat setuju, gelombangnya apa? Kacau. Ketika kacau, tangkap di bumi ini kalau masa panas. Kalian benar kenapa? Barokahnya sobung, bahkan bisa jadi lentuh. Ingat serah kaum Nabi Lut alaihissalam melakukan apa? LGBT.
Kalian benar kenapa? Bumi ini tak nerima. Terjadilah apa? Gunung meletus dan orang ini kayak balik bi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kenapa? Auranya kacau, maksiat. Kalian sini kan mun orang berkompolan maulid, anika aura si bagus, aura memancar gelombang frekuensi si genteng, anika keluar dengan sangat jernih. Akompol dengan mereka. Insyaallah kita juga kecipratan dengan mereka. Saya juga cengak nikah orang-orang solehin, orang-orang ulama, orang-orang sesemak dan pangeran. Abdina toman andi cerita. Kancan abdina nikah toman kerasukan. Ketika kerasukan minta ater dak kanca situngah. Jadi nikah kedua ini kepada kanca. Ketika ya teraki nikah sampai wiridan noku sabul munjiat. Sabul munjiat nikah montok ilir boya sabul munjiat dari surat Al-Kahfi, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Buruj, Bal Al-Insan. Petong surat. Ketika itu beliau kanca nikah maca. Kanca saya kerasukan kena saya gerakan apa frontal menjadi gerakan lebih on-onan. Beta kanca nikah ambu. Kapan ambu nikah mulai gerakan mulai frontal boleh. Pas ngocak, baca aki boleh kula tenang. Mun sampean maca, mun kula tak maca kula jin cibada dalam batin nikah alabun boleh frontal boleh. Jadi lesana situng tapi rebuan antara jin dan orang. Baca boleh. Lastari baca sampai kiai keluar, orang mereka ya obatin bi kiai beres. Kapan lastari nggak kaya, abali dak pontok acarita. Engkau benikin dak remake, engkau asli nagen tako, begela aja maca Quran juga engkau kin tako ben frontal begela. Kin kapan maca setengah jam, engkau lelesah ambu, pas ki isra maca aki boleh biban. Yang kok sepaya ance tenang nyaman. Yudak rumah boleh kayak selamat engkau daripada engkau dikit nokol ban. Yang kenapa? Gara-gara kela bacaan azkar kela orang si pada sekitar dia menangkap sinyal kelembutan menjadi lebih tenang. Senika cukan mun orang apolong ben orang si kelakuan tak becek. Kapan apolong aromasa risau, gelisah, gundah. Apa napa? Auranya dia terpancar. Dan tadi kemun apolong ben orang solehin kebalikannya akan lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman. Dan itu sangat berpengaruh dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Pada bukunya itu kan bahasa Inggris membuktikan bahwasanya manusia itu mengeluarkan frekuensi getaran. Wa in kunta tatlubu al-ma'rifah min al-qil wal qal wal mira' wal jidal fama a'zama musibatak wa ma adwala ta'abak wa ma a'zama hirmanak wa khusranak. فاعمل ما شئت فإن الدنيا التي تطلبها لا تسلم لك والآخرة تسلب منك فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. Ada 10 menit buka sesi pertanyaan. Sampung insyaallah sampung pengajian 2 minggu lagi. Ada pertanyaan? Engki, beri saya tanya Akina. Kator. Kenapa saya kemaksud sir? Ada pertanyaan. Kenapa Ustaz saya maksud sir? Terkadang mun maca kitab badana ekaca apa itu sir? Sir secara bahasa artinya rahasia. Itu pola rahasia tak bisa cerita lagi. Kempangana sir itu adalah suatu getaran atau getaran tersebut disebut kalaban al-madad. Getaran penikah orang mun masuk Al-Quran disebutake dengan Al-Quran wajilat qulubuhum. Orang ketika masuk Al-Quran mun orang hatinya bersih wajilat qulubuhum akan tergetar hatinya. Dan getaran penikah langsung getaran dari pangeran. Masuk Al-Quran tergetar, meringin pengajian masuk ke hati tergetar. Oh sudah.
insyaallah sambung 2 minggu lagi. Maksud daripada sir, getaran. Biasanya orang yang merasakan getaran-getaran, orang yang biasa wiridan, norok torikoh, tarikat nafas nikah. Beda orang yang getaran sampai hilang akal, sampai wiridan la ilaha illallah lain. Benar baik bayang kuan. Nah itu golongan orang yang oleh sir seperti itu. Wallahu alam bisawab. Moga-moga bermanfaat. الفاتحة على من سيد الحبيب عمر محمد بن حفيد حفظ الله تعالى وعلى من الصالحون وما علم الله من صالح نيات بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.